Anda kembali di Lansuk, pemirsa, kita lanjutkan pembicaraan kita terkait dengan jam malam yang dilaksanakan di Depok dan juga Bogor. Masih bersama narasumber ada Pak Wiku, Jubir Satgas Penanganan COVID-19 dan juga Pak Agus, ada Pak Agus, pengamat kebijakan publik. Sebelum saya ke Pak Wiku, ini saya tanyakan dulu ke Pak Agus. Pak Agus, kalau tadi Anda mengkritisi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya jam malam. Nah, bagaimana menselaraskan agar kebijakan-kebijakan antara Jakarta dan juga daerah-daerah di sekitarnya ini bisa sama seperti itu agar penyebaran COVID-19 bisa cepat ditangani. Pak Agus. Iya, maksudnya kan begini, di Jabodetabek ya, daerah aglomerasi, ini kan harus ada koordinasi dengan masing-masing pemerintah daerah. Ya, kalau tidak nanti agak sulit. Ini kan dulu awalnya pada saat mau lebaran kan kita bisa atur, tiba-tiba lalu bolong dilepas lagi. Nah, hal semacam ini menjadi sulit karena juga di pemberi kerjanya sekarang tidak, siapa yang mengontrol pemberi kerja, maksudnya apakah 50% yang disyaratkan pemerintah itu dipenuhi atau tidak. Kalau tidak diapakan, nggak diapa-apakan perusahaannya, ya kan. Jadi terus itu berlangsung, ya orang lalu masa bodoh. Ketika tidak ada penegakan hukum, orang akan masa bodoh. Nah, kita dasarnya itu secara sosial sudah kuat. Jadi agak sulit ketika kita tidak punya penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Belum lagi peraturannya itu sampai saling tumpang tindih atau antara sektor lain dengan satunya, itu lebih parah lagi. Nah, ini yang menjadi saya sendiri juga bingung bagaimana, karena kalau tidak ada penegakan sulit sekali dilaksanakan. Saya bisa memberitahu teman-teman, tetangga dan sebagainya, tetapi yang lain kan tidak. Kita bercampur, jangan masuk 50%, 100% masuk. Ada yang kontrol dari Pemprov atau Pemda? Tidak ada. Terus yang disalahkan siapa? Angkutan umumnya. Loh, angkutan umum itu kan cuma dihilir, dia mengangkut. Kalau ini tidak diatur, ya susah. Diaturnya misalnya masuknya 2 jam sekali, sehingga pulangnya akan lebih malam. Nah, kalau pulang lebih malam, artinya akan ada listrik yang dibayar lebih oleh perusahaan, ya itu yang harus dibayar oleh negara. Nah, kalau tidak, ya nanti PHK itu. Nah, semua itu kan kusut karena terlalu lamban gitu ya, bingung. Saya paham, semua negara juga bingung, tetapi kita harus agak cepat sedikit karena tadi semacam itu, dan ini memang costly ya. Kita matikan dulu semua pembangunan lah, kita konsentrasi, karena kalau kita merubah kebijakan di kesehatan kita harus ada ininya evidence, bukti scientific evidence-nya. Kalau tidak, jangan merubah kebijakan. Itu dari saya. Oke, Pak Wiku, kalau berbicara soal bagaimana kepatuhan dari masyarakat terkait dengan penerapan protokol kesehatan, dengan melihat sejumlah penerapan kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov DKI, misalnya ada PSBB transisi, kemudian ada penerapan jam malam di Depok dan juga Bogor. Bagaimana bentuk pengawasannya dari Satgas COVID-19? Jadi ya betul, terima kasih. Jadi sebenarnya Satgas itu kan berjenjang ya, ada yang nasional, ada yang di tingkat provinsi dan di kabupaten kota. Semua Satgas itu harus memonitor di tempatnya levelnya masing-masing, dan itu harus berkoordinasi dengan yang di atasnya, jadi kabupaten kota dengan provinsi dengan nasional. Dan khusus untuk Jakarta, kita perhatian khusus sejak awal, kita sering melakukan hari Minggu malam, terus lalu kita video conference dengan seluruh pengelola angkutan umum, kemudian dari kementerian lembaga, semuanya, dan kita cek satu-satu gitu, bagaimana kesiapannya masing, bahkan mengatur jam kerja saja untuk dibikin shift, ada yang jam 7 dan jam 10, itu juga kami yang mendorong supaya itu terjadi, supaya betul-betul konsentrasinya itu tidak di satu tempat, sehingga dibagi. Begitu juga kendaraan, kita cek juga dari pool yang di Bogor, kereta juga kita cek, ganjil genap itu pun juga kita review minggu lalu. Kita cek bagaimana perbedaannya sebelum ganjil genap dan setelah ganjil genap. Itu kita cek betul semuanya. Dan kalau perlu diganti kebijakannya, ganti. Itu kan harus cepat sekali kita mengevaluasi untuk melakukan adjustment. Itulah yang harusnya dilakukan, monitoring evaluasi terus-menerus oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ya, sejauh ini evaluasinya sudah seperti apa, Pak Wiku, dengan adanya kebijakan-kebijakan itu? Ya, jadi kan ada juga kan gini ya, seperti contoh industri pabrik. Pabrik itu untuk membuka saja suatu proses yang panjang dan itu investasinya besar. Dan semua protokol kesehatan memang harus ketat. Nanti kalau sampai terjadi peningkatan kasus di situ dan terjadi agak lama, itu untuk mengerem, menghentikannya,
itu nggak bisa serta-merta direm begitu, karena efeknya besar sekali terhadap industri itu sendiri. Maka dari itu yang disebut dengan prakondisi. Kalau kita mau membuka pabrik misalnya, pastikan dulu semua protokolnya ada, semua disimulasi, semua siap, pendukungnya siap, baru buka. Dan terus bukanya juga bertahap gitu. Siapa yang harus melakukan itu? Pimpinan pabriknya, pemerintah daerah juga ikut mengontrol. Itulah kerjasama sinerginya yang harus dilakukan. Dan setiap daerah beda-beda memang. Dan apalagi kalau kita bicara Jabodetabek ya, terutama Bogor, kaitannya dengan Kabupaten Bogor, dengan Bogor, dan DKI. Kasusnya saja kalau dilihat di Jakarta, ternyata 30% kasusnya asalnya bukan dari DKI Jakartanya. Nah, kalau kayak gini kan perlu kolaborasi, perlu leadership. Kepemimpinannya itu harus kolektif, karena kita nggak bisa menyelesaikan hanya dengan sudah kita bicara tentang DKI saja, padahal daerah penyangga kerjanya juga di sini. Kalau nggak diatur, nanti bawa penyakitnya dari sana ke sini, atau sebaliknya dari Jakarta bawa ke Kabupaten Bogor. Demikian. Oke, Pak Agus, kata Pak Wiku ada pengawasan dalam bentuk bagaimana koordinasi lah setiap minggunya, kemudian ada video conference dan juga bagaimana meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat dengan Satgas COVID-19. Ini Anda melihatnya apa yang harus ditingkatkan dalam segi pengawasannya? Apakah pengawasannya sudah cukup sekarang atau mungkin ada hal-hal yang harus diperhatikan lagi? Ini pertanyaan ke saya, Pak Agus. Iya, Oh, Pak saya. Agus. Silakan Pak Agus. Ya, pengawasan itunya harus dilakukan. Pengawasan itu nggak bisa tidak. Peraturan dibuat lalu dijalankan. Tanpa pengawasan itu mendingan tidak usah diatur. Sekali lagi saya selalu percaya pada fatwa-fatwa itu bahwa nggak bisa kita melepaskan aturan terus ya sudah dijalankan nanti kasihan yang menjalankan di lapangan. Bingung dan juga masyarakat bingung ya. Jadi ini kan berulang ketika ingat waktu Lebaran. Satu sisi Satgas melarang mudik, tapi di sisi tiba-tiba Kementerian Perhubungan mengendorkan, itu membingungkan semua orang. Ya sekali lagi kita lemah di situ, lemah dalam pengawasan. Di sektor industri misalnya kan sudah dilarang, ada SN nomor 4 dari ada surat peraturan dari gubernur nanti perindustri esensial. Baik, kami mengalami gangguan audio dengan Pak Agus. Pak Wiku, sebagai closing statement dari Satgas COVID-19, Anda adakah mungkin hal-hal yang akan dilakukan nantinya, ditambahkan mungkin atau masukan-masukan untuk Pemprov mungkin atau Pemda seperti itu terkait dengan penanganan COVID-19? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya prinsipnya begini, setiap institusi, lembaga, baik tingkat sektoral maupun juga dari pusat, daerah, itu betul-betul harus melakukan sinergi yang tadi saya sampaikan. Itu adalah kunci penting. Disrupsi yang terjadi karena COVID. Dulu kita bisa kerja sendiri-sendiri, sekarang kita tidak bisa. Dan betul-betul responsnya, kolaborasi itulah yang menentukan. Semakin bagus kolaborasinya antar sektor, antar daerah, maka semakin baik responsnya. Dan itu sedang di-exercise sekarang. Semua orang yang nggak bisa kerja kolektif, itu sekarang didisrupsi dan harus bisa kerja kolektif karena reaksinya harus cepat. Karena saling berhubungan ini. Jadi pesannya terutama kepada seluruh pimpinan daerah, pastikan bahwa selalu memonitor kondisinya dan melakukan adjustment atau koreksi apabila apa yang dilakukan kurang sempurna. Untuk masyarakat, pastikan menjalankan protokol kesehatan dengan benar. Sudah tahu kan protokol kesehatannya apa, lakukan itu. Karena kalau enggak, jumlah kasusnya naik, enggak akan cukup fasilitas kesehatan untuk menanggung itu semuanya. Jadi betul-betul kendalinya ada di masyarakat, dan kalau masyarakat nggak bisa mengendalikan, pemerintah nggak bisa mengendalikan, ujungnya adalah direm. Ya. Karena kalau terlalu kencang, berbahaya untuk nyawa manusia, kita akan rem itu. Oke, baik. Tadi saya highlight yaitu terkait dengan sinergi dan juga kolaborasi, kemudian juga ada koordinasi seperti itu dengan Satgas COVID-19, baik itu juga pemerintah provinsi atau mungkin pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Pak Wiku, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat berakhir pekan. Dan tadi juga ada Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik yang juga sudah bergabung. Pak Wiku dan Pak Agus, terima kasih. Selamat berakhir pekan.
Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi dari dunia hiburan. Tetaplah bersama kami.